Kerinduan segala zaman, bab 12, pencobaan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ucapan Markus masih lebih tegas lagi. Katanya, segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Ketika Yesus dibawa ke padang belantara untuk digoda, ia dibawa oleh Roh Allah. Ia tidak mengundang penggodaan. Ia pergi ke padang belantara untuk mengasingkan diri, untuk merenungkan tugas serta pekerjaannya. Oleh puasa dan doa, ia harus mempersiapkan dirinya untuk jalan berlumuran darah yang mesti ditempuhnya. Tetapi setan mengetahui bahwa juru selamat telah pergi ke padang belantara, dan pikirnya inilah saat yang terbaik untuk menghampiri dia. Nasib besar dunia ini dipertaruhkan dalam perjuangan antara raja terang dan pemimpin kerajaan kegelapan. Setelah menggoda manusia kepada dosa, setan mengaku dunia ini sebagai miliknya, serta menyebut dirinya raja dunia ini. Setelah menyesuaikan bapa dan ibu kita, manusia dengan sifat-sifatnya sendiri, ia bermaksud hendak mendirikan kerajaannya di dunia ini. Ia mengatakan bahwa manusia telah memilih dia sebagai rajanya. Oleh pengendaliannya atas manusia, ia memegang kekuasaan atas dunia ini. Kristus telah datang hendak membuktikan bahwa pengakuan setan itu tidak benar adanya. Sebagai anak manusia, Kristus akan bersikap setia kepada Allah. Demikianlah akan ditunjukkan bahwa setan belum memperoleh kekuasaan yang sepenuhnya atas umat manusia, dan bahwa pengakuan haknya atas dunia ini palsu adanya. Semua orang yang mengingini kelepasan dari kuasanya akan dibebaskan. Kerajaan yang telah dihilangkan oleh Adam karena dosa akan dipulihkan. Sejak pengumuman kepada ular di Taman Eden dahulu kala, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Kejadian 3 ayat 15. Setan telah mengetahui bahwa ia tidak berkuasa penuh atas dunia ini. Ada kelihatan di dalam manusia bekerjanya kuasa yang menentang kekuasaannya. Dengan perhatian yang besar diperhatikannya korban-korban yang dipersembahkan oleh Adam dan anak-anaknya. Di dalam upacara-upacara ini, ia melihat suatu lambang hubungan antara bumi dan surga. Ia bertindak untuk memutuskan hubungan ini. Ia salah melukiskan tentang Allah serta salah menafsirkan upacara-upacara yang menunjuk kepada juru selamat itu. Manusia dituntun untuk takut akan Allah selaku pribadi yang suka melihat kebinasaan mereka. Korban yang sebenarnya harus menyatakan kasihnya itu dipersembahkan hanya untuk memadamkan murkanya. Setan membangkitkan nafsu manusia supaya dapat memperkokoh kekuasaannya atas mereka itu. Ketika sabda Allah yang tertulis diberikan, setan mempelajari nubuatan-nubuatan tentang kedatangan juru selamat. Dari generasi kepada generasi berikut, ia bekerja untuk membutakan orang terhadap segala nubuatan ini, supaya mereka menolak Kristus pada kedatangannya. Pada kelahiran Yesus, setan tahu bahwa seorang telah datang dengan tugas ilahi untuk menggugat kekuasaannya. Ia gemetar ketika mendengar kabar malaikat yang menyaksikan kekuasaan raja yang baru lahir itu. Setan
tahu betul kedudukan Kristus di surga sebagai kekasih Bapa. Perihal anak Allah harus datang ke dunia ini selaku seorang manusia memenuhi dia dengan keheranan dan ketakutan. Ia tidak sanggup menduga rahasia korban yang besar ini. Jiwanya yang mementingkan diri itu tidak dapat mengerti kasih serupa itu bagi umat yang terperdaya itu. Kemuliaan dan damai surga serta kegirangan persekutuan dengan Allah dipahami oleh manusia dengan samar-samar saja. Akan tetapi semuanya itu diketahui benar oleh Lucifer, kerubium yang menaungi itu. Semenjak ia kehilangan surga, ia telah bertekad untuk membalas dendam oleh menyebabkan orang-orang lain turut dalam kejatuhannya. Hal ini akan diusahakannya oleh membuat mereka menaruh nilai rendah atas perkara-perkara surgawi, serta menaruh hati kepada perkara-perkara duniawi. Bukanlah tanpa rintangan Panglima Surga itu akan menarik jiwa-jiwa manusia ke dalam kerajaannya. Sejak ia masih bayi di Bethlehem, ia terus-menerus diserang oleh si jahat itu. Peta Allah nyata di dalam Kristus. Maka dalam segala majelis setan diambil ketetapan bahwa ia harus dikalahkan. Tiada seorang pun yang pernah lahir di dunia ini terlepas dari kuasa penipu itu. Tentara Perserikatan Kejahatan disuruh mengikuti jejaknya untuk mengadakan peperangan melawan dia, dan kalau mungkin untuk mengalahkan dia. Ketika Juru Selamat dibaptiskan, setan turut menyaksikannya. Ia melihat kemuliaan Bapa menaungi anaknya itu. Ia mendengar suara Yahweh menyaksikan keilahian Yesus. Sejak dosa Adam, umat manusia telah terputus dari persekutuan langsung dengan Allah. Hubungan di antara surga dan dunia telah terjadi oleh Kristus. Akan tetapi kini karena Yesus sudah datang dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, Roma 8 ayat 3, Bapa sendiri bersabda, "Dahulu ia telah berhubungan dengan manusia dengan perantaraan Kristus. Kini ia berhubungan dengan manusia di dalam Kristus." Setan telah mengharap bahwa kebencian Allah terhadap kejahatan akan membawa perpisahan yang kekal antara surga dan bumi. Tetapi sekarang jelaslah bahwa hubungan antara Allah dan manusia telah dipulihkan kembali. Setan melihat bahwa ia mesti mengalahkan atau dikalahkan. Persoalan yang menyangkut perjuangan itu meliputi terlalu banyak perkara untuk dipercayakan kepada malaikat-malaikat serikatnya. Ia mesti secara pribadi melangsungkan peperangan itu. Segenap tenaga kemurtatan dikerahkan untuk menggempur anak Allah itu. Kristus dijadikan sasaran setiap senjata neraka. Banyak orang yang memandang perjuangan antara Kristus dan setan itu sebagai sesuatu yang tidak mengandung hubungan istimewa dengan kehidupan mereka. Dan bagi mereka hal itu kurang penting. Tetapi di dalam hati setiap manusia peperangan ini diulangi. Tidak pernah seseorang meninggalkan barisan kejahatan dan masuk ke dalam pekerjaan Allah tanpa menemui serangan setan. Segala pencobaan yang dilawan Kristus, itulah juga yang kita rasa begitu sukar untuk melawannya. Pencobaan itu dikerahkan kepadanya dengan derajat yang sama kuatnya, sebagaimana keadaan tabiatnya jauh lebih tinggi daripada kepribadian kita. Dengan beratnya dosa yang dahsyat yang menekan dia, Kristus melalui ujian terhadap selera, terhadap kecintaan kepada dunia ini, dan terhadap kecintaan kepada pertunjukan yang menuntun kepada sifat takabur. Inilah pencobaan yang mengalahkan Adam dan Hawa dan yang mudah sekali mengalahkan kita.
Setan telah menunjuk kepada dosa Adam sebagai bukti bahwa Taurat Allah tidak adil dan tidak dapat diturut. Di dalam kemanusiaan kita, Kristus harus menebus kegagalan Adam. Tetapi ketika Adam diserang oleh penggoda itu dahulu, belum ada pengaruh dosa padanya. Ia hidup dalam kekuatan kemanusiaan yang sempurna, memiliki kekuatan pikiran dan tubuh yang penuh. Ia dikelilingi dengan segala kemuliaan Eden dan dalam persekutuan sehari-hari dengan makhluk-makhluk surga. Bukannya demikian halnya waktu Yesus masuk ke padang belantara untuk berhadapan dengan setan. 4.000 tahun lamanya, bangsa manusia telah merosot dalam kekuatan tubuh, dalam kuasa pikiran, dan dalam nilai akhlak. Dan Kristus mengenakan kepadanya segala kelemahan umat manusia yang telah merosot itu. Hanya dengan demikian ia dapat menolong manusia dari jurang kemerosotannya yang sedalam-dalamnya. Banyak orang yang mengatakan bahwa mustahil Kristus dikalahkan oleh pencobaan. Kalau begitu, ia tidak dapat ditempatkan pada kedudukan Adam. Mustahil ia dapat memperoleh kemenangan yang tidak dapat diperoleh Adam. Sekiranya dalam sesuatu hal pergumulan kita lebih berat daripada yang ditanggung oleh Kristus, maka ia tidak akan sanggup menolong kita. Tetapi juru selamat kita itu mengenakan kemanusiaan dengan segala kemungkinannya. Ia mengenakan sifat-sifat manusia dengan kemungkinan menyerah kepada pencobaan. Tidak suatu pun yang kita tanggung yang tidak pernah ditanggungnya. Bagi Kristus, seperti juga bagi dua sejoli suci yang di Taman Eden dahulu, selera adalah dasar pencobaan besar yang pertama. Justru di mana kebinasaan itu telah dimulai, disitulah pekerjaan penebusan kita mesti mulai. Sebagaimana Adam jatuh oleh pemanjaan selera, demikian juga oleh penyangkalan selera Kristus mesti menang. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Sejak zaman Adam hingga zaman Kristus, pemanjaan diri sendiri telah memperbesar kuasa selera dan hawa nafsu, hingga mempunyai kuasa yang hampir tidak terbatas. Demikianlah manusia merosot dan diserang penyakit, dan dengan tenaga mereka sendiri mustahil bagi mereka mengatasinya. Demi kepentingan manusia, Kristus menang oleh menanggung ujian yang paling berat. Untuk kepentingan kita, ia menjalankan pengendalian diri sendiri yang lebih kuat daripada kelaparan atau maut. Maka dalam kemenangan pertama ini terlihat segala persoalan lain yang berhubungan dengan segenap pergumulan kita dengan kuasa kegelapan. Ketika Yesus masuk ke padang belantara, ia diliputi dengan kemuliaan Bapa. Karena persekutuannya dengan Allah, ia diangkat di atas kelemahan manusia. Akan tetapi kemuliaan itu lenyap, lalu ia ditinggalkan bertempur dengan pencobaan. Pencobaan itu mendesak dia setiap saat. Sifat-sifat kemanusiaannya itu gentar terhadap peperangan yang sedang menantikan dia. 40 hari lamanya ia berpuasa dan berdoa. Karena sudah lemah dan kurus akibat lapar, letih lesu, dan sengsara dengan penderitaan pikiran, sehingga begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Yesaya 52 ayat 14. Sekaranglah kesempatan setan. Sekarang ia menyangka dapat mengalahkan Kristus.
Kepada juru selamat datanglah satu oknum yang menyerupai seperti malaikat dari surga, seolah-olah hendak menjawab doanya. Ia mengaku mendapat tugas dari Allah untuk mengatakan bahwa puasa Kristus itu sudah berakhir. Sebagaimana Allah telah mengutus seorang malaikat untuk mencegah tangan Abraham dari mempersembahkan Ishak, demikian juga karena merasa puas dengan kerelaan Kristus untuk menempuh jalan yang berlumuran darah, Bapa telah mengutus seorang malaikat untuk melepaskan dia. Inilah kabar yang dibawa kepada Yesus. Juru selamat sudah sangat lemah karena laparnya. Ia ingin sekali mendapat makanan ketika setan itu datang kepadanya dengan tiba-tiba, sambil menunjuk kepada batu-batu yang bertebaran di padang belantara itu dan yang tampaknya seperti roti. Penggoda itu berkata, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Walaupun ia nampak seperti seorang malaikat terang, ucapan yang pertama ini mengkhianati pribadinya, "Jikalau engkau anak Allah." Disinilah sindiran yang mengandung rasa tidak percaya. Sekiranya Yesus melakukan apa yang dianjurkan setan, sudah pasti hal itu berarti penerimaan akan kebimbangan itu. Penggoda itu merencanakan untuk mengalahkan Kristus dengan menggunakan cara yang berhasil, seperti ketika ia menggoda bangsa manusia pada mula pertama. Betapa liciknya setan telah mendekati Hawa di Taman Eden. Tentulah Allah berfirman, "Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Kejadian 3 ayat 1. Sampai di situ ucapan penggoda itu benar adanya, tetapi dalam caranya berbicara itu kepada mereka terselip sesuatu penghinaan yang disamarkan terhadap sabda Allah. Dalamnya terkandung sesuatu peniadaan yang licik, satu kebimbangan tentang kebenaran ilahi. Setan berusaha hendak menanamkan ke dalam pikiran Hawa pendapat bahwa Allah tidak akan bertindak seperti yang telah dikatakannya, bahwa penahanan buah seindah itu adalah bertentangan dengan kecintaan dan kasih sayangnya bagi manusia. Jadi, sekarang pun penggoda itu berusaha mengilhami Kristus dengan perasaannya sendiri. "Jikalau engkau anak Allah." Ucapan ini membakar dengan kepahitan di dalam pikirannya. Dalam nada suaranya ada sesuatu pernyataan tidak percaya yang amat sangat. Sampai hatikah Allah memperlakukan putranya sendiri sedemikian? Sampai hatikah ia meninggalkan dia di padang belantara dengan binatang-binatang buas, tanpa makanan, tanpa kawan, tanpa kesenangan? Ia menyindir bahwa Allah tidak pernah bermaksud supaya anaknya mengalami keadaan semacam ini. "Jikalau engkau anak Allah, tunjukkanlah kuasamu oleh menolong dirimu sendiri dari kelaparan yang amat sangat ini. Perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Ucapan yang dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Masih saja berdengung di telinga setan. Akan tetapi ia sudah bertekad hendak membuat Kristus tidak percaya akan kesaksian ini. Firman Allah menjadi jaminan bagi Kristus tentang tugas ilahinya itu. Ia telah datang untuk hidup sebagai seorang manusia di antara manusia. Dan firman itulah yang menyatakan hubungannya dengan surga. Maksud setan ialah untuk membuat dia bimbang akan firman itu. Sekiranya keyakinan Kristus pada Allah dapat digoncangkan, taulah setan bahwa kemenangan dalam seluruh peperangan ini akan jatuh ke tangannya. Ia dapat mengalahkan Yesus. Ia mengharap supaya di bawah tekanan rasa putus asa dan lapar yang tidak terberikan, Kristus akan kehilangan percaya kepada Bapanya, lalu mengadakan suatu mujizat untuk kepentingannya sendiri.
Sekiranya ia melakukan hal ini, maka rencana keselamatan pun sudah akan patah. Ketika setan dan anak Allah pertama kali bertemu dalam peperangan, Kristus menjadi panglima segenap bala tentara surga. Dan setan pemimpin pemberontakan di surga diusir keluar. Kini keadaan mereka nampaknya terbalik. Dan setan berusaha keras untuk menggunakan kelebihan itu dengan sebaik-baiknya. Salah seorang malaikat yang paling berkuasa di surga katanya telah diusir dari surga. Rupa Yesus menunjukkan bahwa ialah malaikat yang telah jatuh itu, dibuangkan oleh Allah dan ditinggalkan oleh manusia. Sebagai pribadi ilahi tentu dapat mempertahankan pengakuannya oleh mengadakan suatu mujizat. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tindakan kuasa menciptakan seperti itu, desak penggoda itu akan merupakan bukti keilahian yang tak tergugat lagi. Tindakan itu tentu akan mengakhiri pertentangan itu. Bukanlah tanpa pergumulan Yesus mendengar dengan tenang kepada penipu besar itu. Tetapi anak Allah itu tidak perlu membuktikan keilahiannya kepada setan atau menjelaskan mengapa ia merendahkan dirinya. Oleh memenuhi tuntutan pemberontak itu, tak ada satupun kebaikan manusia atau kemuliaan Allah yang akan diperoleh. Sekiranya Kristus menurut anjuran musuh itu, setan tentu masih akan mengatakan, "Tunjukkanlah kepadaku sesuatu tanda supaya saya dapat percaya bahwa engkaulah anak Allah." Bukti sudah tentu tidak akan berguna untuk menghancurkan kuasa pemberontakan di dalam hatinya. Dan Kristus tidak perlu menggunakan kuasa ilahi untuk kepentingannya sendiri. Ia telah datang untuk menanggung ujian seperti yang harus kita tanggung. Meninggalkan bagi kita suatu teladan iman dan penyerahan diri, baik di sini maupun pada waktu-waktu selanjutnya dalam hidupnya di dunia ini. Tidak pernah ia mengadakan suatu mujizat demi kepentingannya sendiri. Segala perbuatannya yang ajaib adalah untuk kebaikan orang lain. Walaupun Yesus mengenal setan, sejak mulanya ia tidak terhasut untuk memasuki suatu pertentangan dengan dia. Karena dikuatkan dengan ingatan akan suara yang indah dari surga itu, ia bersandar pada kasih Bapanya. Ia tidak mau berperang mulut dengan pencobaan. Yesus menghadapi setan dengan ucapan kitab suci. Ada tertulis, katanya, dalam setiap pencobaan senjata perangnya ialah sabda Allah. Setan menuntut dari Kristus sesuatu mujizat sebagai tanda keilahiannya. Akan tetapi yang lebih besar dari semua mujizat yaitu persandaran yang kokoh pada demikianlah firman Tuhan adalah satu tanda yang tidak dapat dibantah. Selama Kristus berpegang teguh kepada pendirian ini, penggoda itu tidak dapat menarik keuntungan. Pada saat kelemahan yang paling hebat itulah Kristus diserang oleh pencobaan yang paling dahsyat. Dengan demikianlah setan menyangka bahwa ia dapat menang. Dengan cara ini ia telah mendapat kemenangan atas manusia. Apabila tenaga sudah habis dan kuasa kemauan sudah lemah serta iman tidak lagi bersandar pada Allah, maka orang-orang yang telah lama berdiri dengan gagah berani untuk kebenaran dikalahkan. Musa yang sudah penat dengan pengembaraan Bani Israel 40 tahun lamanya, apabila sesaat lamanya imannya melepaskan pegangannya dari kuasa yang kekal, ia gagal justru di perbatasan tanah perjanjian. Demikian juga halnya Elia yang telah berdiri dengan tidak gentar di hadapan Raja Ahab yang telah menghadapi seluruh bangsa Israel yang dikepalai oleh 450 orang Nabi Baal. Sesudah hari yang mengerikan di atas Bukit Karmel itu, sesudah nabi-nabi palsu dibunuh habis dan seluruh rakyat telah berjanji akan menurut Allah, Elia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya karena ancaman Isabel, penyembah berhala itu. Demikianlah setan telah menarik keuntungan dari kelemahan manusia.
maka ia akan terus bekerja dengan cara yang sama. Apabila seseorang dikelilingi dengan segala macam kesusahan, dibingungkan oleh suasana, atau ditindih oleh kemiskinan atau duka cita, setan selalu ada dekat untuk menggoda dan menyusahkan. Ia menyerang segi-segi tabiat kita yang lemah. Ia berusaha hendak menggoncangkan keyakinan kita pada Allah, yang membiarkan keadaan semacam itu terjadi. Kita tergoda untuk tidak percaya pada Allah dan meragukan kasih-Nya. Sering penggoda itu datang kepada kita sebagaimana ia datang dahulu kepada Kristus, menunjukkan di hadapan kita segala kelemahan dan cacat kita. Ia mengharap hendak menawarkan hati kita serta menghancurkan pegangan kita pada Allah, lalu merasa pastilah ia akan mangsanya. Jika kita mau menghadapi Dia sebagaimana Yesus menghadapi Dia dahulu, kita akan luput dari banyak kekalahan. Oleh bersoal jawab dengan musuh itu, kita memberikan kepadanya keuntungan. Ketika Kristus berkata kepada penggoda itu, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ia mengucapkan kembali ucapan yang lebih 14 abad sebelumnya telah diucapkannya kepada Israel. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Di padang belantara ketika segenap bahan makanan sudah habis, Allah memberikan mana dari surga kepada umat-Nya. Dan persediaan yang cukup dan terus-menerus diberikan. Penyediaan ini harus mengajar mereka bahwa sementara mereka percaya pada Allah, serta berjalan pada segala jalan-Nya, Ia tidak akan meninggalkan mereka. Juru selamat kini mempraktekkan pelajaran yang telah diajarkannya kepada Bani Israel dahulu. Oleh firman Allah, pertolongan telah diberikan kepada segenap tentara Ibrani, dan oleh firman itu juga pertolongan akan diberikan kepada Yesus. Dinantikannya saat Allah untuk membawa pertolongan. Ia berada di padang belantara karena menurut Allah, dan ia tidak mau memperoleh makanan oleh menuruti anjuran setan. Di hadapan semesta alam yang menyaksikan, ia membuktikan bahwa lebih kecil malapetaka untuk menderita apapun yang terjadi daripada menyimpang dengan cara apapun dari kehendak Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kerap kali pengikut Kristus dibawa ke tempat di mana ia tidak dapat berbakti kepada Allah sambil menjalankan terus perusahaan duniawinya. Mungkin nampaknya bahwa penurutan kepada sesuatu tuntutan Allah yang tegas akan meniadakan sumber keperluan hidupnya. Setan akan membuat dia percaya bahwa ia mesti mengorbankan keyakinan batinnya itu. Akan tetapi, satu-satunya hal di dunia kita ini tempat kita bersandar ialah sabda Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Bahkan di dalam hidup ini pun tidaklah baik bagi kita untuk menyimpang dari kehendak Bapa kita yang di surga. Bila kita memahami kuasa firman-Nya, kita tidak akan mengikuti anjuran setan untuk mendapatkan makanan atau untuk memelihara hidup kita. Pertanyaan kita satu-satunya ialah apakah perintah Allah dan apakah janjinya. Bila kita mengetahui ini, kita akan menurut yang satu dan mempercayai yang lainnya. Dalam peperangan besar yang terakhir dengan setan kelak, orang-orang yang setia kepada Allah akan melihat segenap andalan duniawi hilang lenyap.
sebab mereka itu tidak mau melanggar Tauratnya untuk menurut kekuasaan duniawi. Mereka itu akan dilarang untuk berjual beli. Akan diperintahkan nanti bahwa mereka itu akan dibunuh. Lihat Wahyu 13 ayat 11 sampai 17. Akan tetapi kepada orang-orang yang menurut telah diberikan janji. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Yesaya 33 ayat 16. Oleh janji ini, anak-anak Allah akan hidup. Apabila bumi ini dibinasakan oleh bala kelaparan, mereka akan diberi makan. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Mazmur 37 ayat 19. Kepada masa kesukaran itu, Nabi Habakuk memandang dan perkataannya mengungkapkan iman jemaat. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Dari semua pelajaran yang harus diambil dari pencobaan besar yang pertama terhadap Tuhan kita, tidak ada yang lebih penting daripada yang menyangkut pengendalian selera dan hawa nafsu. Pada segala zaman, pencobaan-pencobaan yang menarik kepada sifat jasmania itulah yang paling berhasil membejatkan dan merosotkan umat manusia. Oleh sifat tidak bertarak, setan bekerja untuk membinasakan kuasa pikiran dan akhlak yang diberikan Allah kepada manusia sebagai karunia yang tiada ternilai harganya. Demikianlah, menjadi mustahil bagi manusia untuk menghargai perkara-perkara yang mengandung nilai yang kekal. Oleh pemanjaan hawa nafsu, setan berusaha menghapuskan dari jiwa segala bekas keserupaan dengan Allah. Pemanjaan yang tidak dikendalikan dan penyakit yang diakibatkannya serta kemerosotan yang ada pada kedatangan Kristus yang pertama kalinya akan timbul lagi dengan keburukan yang hebat sebelum kedatangannya yang kedua kali. Kristus mengatakan bahwa keadaan dunia ini akan sama seperti pada zaman sebelum air bah dan seperti di Sodom dan Gomora. Setiap angan-angan dan hati akan senantiasa jahat adanya. Justru di ujung zaman yang menakutkan itulah kita hidup sekarang. Maka kepada kita haruslah tertanam dengan sedalam-dalamnya pelajaran tentang puasa juru selamat itu. Hanya oleh penderitaan yang tak terperikan yang ditanggung oleh Kristus itulah kita dapat menilai buruknya pemanjaan yang tak dikekang. Teladan yang diberikannya menyatakan bahwa satu-satunya harapan kita untuk mendapat hidup kekal ialah untuk menundukkan segala selera dan nafsu kepada kehendak Allah. Dengan tenaga kita sendiri, mustahil bagi kita untuk menyangkal kegelojohan pribadi kita yang telah berdosa. Oleh saluran ini setan akan mendatangkan pencobaan ke atas kita. Kristus tahu bahwa musuh itu akan datang kepada setiap manusia untuk mengambil keuntungan dari kelemahan warisan, dan oleh sindiran-sindirannya yang palsu hendak menjerat semua orang yang imannya tidak pada Allah. Maka oleh melalui jalan yang mesti dijalani manusia, Tuhan kita telah menyediakan jalan bagi kita untuk menang. Tuhan tidak menghendaki kita harus ditaruh dalam keadaan yang merugikan dalam peperangan melawan setan. Ia tidak mau kita ditakut-takuti dan ditawarkan hati oleh serangan ular itu. Kuatkanlah hatimu, katanya. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33.
biarlah ia yang bergumul melawan kuasa nafsu makan memandang kepada juru selamat di padang belantara pencobaan. Pandanglah dia dalam penderitaan di kayu salib ketika ia berseru, "Aku haus." Ia telah menanggung segala sesuatu yang mungkin kita tanggung. Kemenangannya adalah kemenangan kita. Yesus bersandar pada akal budi dan kekuatan Bapanya yang di surga. Ia berkata, "Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku." Sambil menunjuk kepada teladannya sendiri, ia berkata kepada kita, "Siapa di antara kamu yang takut akan Tuhan? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya." Yesaya 50 ayat 7-10. "Penguasa dunia ini datang," kata Yesus, "dan ia tidak berkuasa sedikit pun di atas diriku." Yohanes 14 ayat 30. Di dalam dia tidak ada sesuatu yang menyambut penyesatan setan. Ia tidak menyetujui dosa. Sedikit pun ia tidak memikirkan hendak menyerah kepada pencobaan. Demikian juga halnya dengan kita. Kemanusiaan Kristus dipersatukan dengan keilahian. Ia dilayakkan untuk pergumulan itu oleh tinggalnya Roh Kudus di dalam hatinya. Dan ia datang untuk membuat kita mengalami bagian dalam sifat-sifat ilahi itu. Selama kita dipersatukan dengan Dia oleh iman, dosa tidak lagi menguasai kita. Allah mengulurkan tangannya hendak mencapai tangan iman kita agar kita berpegang teguh kepada keilahian Kristus supaya kita dapat mencapai kesempurnaan tabiat. Dan bagaimana ini dilaksanakan? Kristus telah menunjukkan kepada kita dengan alat apakah ia menang dalam peperangan melawan setan. Oleh firman Allah. Hanya dengan firman itulah ia dapat melawan pencobaan. Ada tertulis katanya. Dan kepada kita dikaruniakan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus 1 ayat 4. Setiap janji dalam firman Allah adalah milik kita. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, kita harus hidup. Apabila diserang oleh pencobaan, janganlah memandang pada keadaan atau kelemahan diri sendiri, melainkan pada kuasa firman itu. Segenap kekuatannya adalah milikmu. Segala pesanmu, kata pengarang Mazmur. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Mazmur 119 ayat 11 dan Mazmur 17 ayat 4. Kerinduan segala zaman, bab 12, pencobaan, yang ditulis oleh Nabi Tuhan Ellen G. White.